Fajar, thank you ya. Selamat siang teman-teman, salam properti, salam sehat selalu. Terima kasih untuk jurnalis profesional Indonesia yang menyelenggarakan sesi siang ini. Teman-teman, hari ini kita mendapatkan optimisme awal yang luar biasa sekali menurut saya. Dari Pak Kiki, terima kasih Pak dengan Jipro menyelenggarakan acara ini. Ini menjadi hub, menjadi wadah untuk kita bersemangat bersuara bahwa optimisme itu ada untuk kita rebut. Dari Pak Eko juga kita melihat intensi yang luar biasa dari pemerintah dengan orientasi, bahkan eksekusi, bahkan berbagai hal rigid yang pemerintah lakukan yang seharusnya itu menggairahkan kita semua. Tetapi sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan forum ini forum dialog yang baik, yang jujur, yang asik, karena kita udah hadir nih beberapa stakeholder utama pada forum kita siang ini. Ada Pak Haru dari BTN sebagai stakeholder penting dalam industri ini. Ada Pak Alim juga dari BSD, Managing Director BSD sebagai pelaku. Kita nanti rindu mendengar suara dia. Kita akan melihat validasi sejauh mana. Juga ada sahabat saya, saudara saya nih, Pak Ali Tranghada, yang memegang berbagai data-data penting sektor properti di Indonesia. Kita akan lihat berdasarkan data bagaimana kondisi kita sekarang ini di tengah potensi yang ada. Baik, untuk kesempatan pertama kita persilakan narasumber pertama kita, Bapak Haru Kosma Hargio, Direktur Utama BTN. Apa kabar Pak Haru? Alhamdulillah sehat Pak Pimpin, apa kabar? Seharusnya kita ketemu minggu lalu di Jogja tuh Pak. Iya. Iya, mohon izin belum bisa datang kemarin Pak yang sama Mas Rizky itu. Akhirnya ketemu juga. Ya, Pak Haru, kita rindu mendengar paparan Bapak, Pak Haru. Tapi izinkan saya memperkenalkan Bapak kepada forum agar tak kenal maka tak sayang, kenal hingga bisa menjadi akrab. Baik, Pak, teman-teman sekalian. Pak Haru Kosma Hargio ini merupakan Direktur Utama BTN. Beliau menempuh pendidikan S1 di Teknik Industri Pertanian Brawijaya, juga sempat bersekolah di California State University Sacramento pada 2011-2014. Lalu beliau juga diberi mandat untuk menjadi GM di kantor cabang luar negeri Bank BRI. Kemudian beliau kembali dipercaya menjadi Direktur Keuangan Bank BRI 2015 hingga 2021. Lalu pada 2021 Pak Haru dipercayakan untuk menjadi Direktur Utama Bank Tabungan Negara. Wah, selamat Pak Haru. Ini mandat yang luar biasa Pak. Kita mendoakan penuh, mendukung penuh Pak Haru. Baik teman-teman, kira-kira itu perkenalan tentang Pak Haru. Kepada Pak Haru, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Pak Haru. Terima kasih Pak Pimpin, yang terhormat Menteri PUPR Bapak Basuki Hadi Mulyono, yang tadi diwakili oleh Pak Dirjen, Pak Eko Heri Purwanto. Selamat siang Pak. Kemudian host dan juga sekaligus co-founder dari Jipro, Pak Kiki Suara. Kemudian para pembicara Pak Alim Bunadi dan Pak Ali Tranghada, dan Bapak Ibu sekalian peserta dari webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Izinkan saya sharing tentang tadi apa peran stakeholders, yaitu dalam hal ini Bank Tabungan Negara. BTN yang kita tahu adalah bank komersial yang memang fokus di perumahan ya. Jadi portfolio bank BTN di perumahan itu 90%, baik KPR di individual maupun yang komersial. Nah, saya ingin men-share pentingnya sektor perumahan ya, sektor properti khususnya perumahan terhadap ekonomi Indonesia. Nah, saya mulai dari pertumbuhan PDB mungkin dari 2018. Ini ditampilkan dari kuartal ke kuartal atau quarter ke quarter. Jadi kita lihat
sepanjang 2018 hingga 2019 itu pertumbuhan ekonomi kita itu rata-rata 5%. Kemudian di akhir 2019 ada penurunan sedikit 4,9. Nah, kemudian di 2020 COVID hadir ya, datang, dan itu menyebabkan di kuartal 1 itu pertumbuhan ekonomi turun signifikan menjadi 2,97. Kuartal 2 itu lebih signifikan lagi, bahkan minus 5,32%. Nah, ini betul-betul kita lihat dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Ini sudah tergambar di pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto. Upaya pemerintah yang luar biasa untuk bisa menekan penyebaran COVID, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, itu nampaknya membuahkan hasil sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 dan 4 2020 itu membaik walaupun masih minus. Di 2021 kuartal 1 membaik lagi ya, sudah 0, ya, tetapi masih minus. Nah, ini harapannya di kuartal 2 dan seterusnya memang terjadi penyebaran baru ya, tapi mudah-mudahan masyarakat itu sudah mengantisipasi adanya varian baru dari COVID-19. Nah, kalau kita masuk lebih detail, secara umum pertumbuhan PDB itu di kuartal 2 itu minus 7 ya. Nah, di minus 5, maaf, di masing-masing sektor ya, itu kalau kita lihat itu ada dari manufaktur, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan seterusnya. Itu kalau kita lihat dalam kuartal 1, jadi kuartal 3 tahun lalu, kuartal 4 dan kuartal 1 tahun ini berturut-turut ya, kita lihat nih masing-masing. Nampaknya ya sektor yang barangkali justru tumbuh gitu ya di antara kondisi pandemi ini, kita lihat batnya yang paling tinggi itu di antaranya adalah informasi dan komunikasi. Jadi mungkin barangkali dalam kondisi ini maka kebutuhan untuk melakukan komunikasi juga penggunaan jasa komunikasi itu naik signifikan. Itu kelihatan di informasi dan komunikasi itu tumbuh bahkan double digit ya di tengah COVID ini. Nah, sementara kalau kita lihat yang turunnya paling dalam itu adalah sektor transportasi dan pergudangan. Jadi mungkin karena aktivitas ekonomi itu turun signifikan, maka industri ikutannya termasuk transportasi dan pergudangan turun signifikan. Jadi adanya upaya untuk membatasi mobilitas agar penyebaran tidak lebih jauh, maka dampaknya memang di transportasi. Nah, mari kita lihat bagaimana dengan properti atau real estate. Nah, menariknya adalah di sektor real estate itu secara berturut-turut dalam 3 kuartal itu positif walaupun turun ya. Jadi di kuartal 3 tahun lalu itu 3,8%. Kemudian kuartal 4 tahun lalu itu turun 1,25%. Kuartal 1 tahun ini itu turun, tapi masih positif, jadi 0,94%. Jadi ini kalau kita lihat, untuk secara 3 kuartal berturut-turut yang mengalami positif berturut-turut diantaranya adalah properti ya. Memang selain informasi komunikasi dan tadi disebut dengan pengadaan air ya yang paling kanan, itu properti masih cukup stabil di tengah kondisi saat ini. Nah, mari kita lihat mengapa demikian ya.
Jadi kalau kita lihat sektor perumahan ya khususnya, ini adalah sektor yang memberikan dampak multiplier yang luas. Jadi itu menjelaskan kenapa pertumbuhan ekonomi di subsektor properti itu tumbuh positif selama 3 kuartal berturut-turut. Nah, apa sih di balik itu ya, alasan di balik itu? Pertama, perumahan itu, sektor perumahan itu adalah sektor yang padat modal. Ya, padat modal karena kita tahu untuk bisa membangun rumah gitu ya, itu dibutuhkan alat-alat berat, dibutuhkan sarana prasarana yang tergolong padat modal. Namun demikian pada saat yang sama sektor properti itu menariknya adalah juga padat karya di mana menyerap tenaga kerja di situ. Jadi setiap kurang lebih ya 500.000 pekerja ya untuk setiap pembangunan 100.000 itu dibutuhkan kurang lebih 5 pekerja. Jadi ini multiplier efeknya itu besar. Kemudian ini juga salah satu pendorong mengapa kita tetap positif, yaitu bahwa untuk sektor perumahan yang membangun rumah itu 90% bahan bangunan yang digunakan bersumber dari produk lokal. Kemudian sektor ini juga memberikan sumbangan kepada negara, yaitu penerimaan negara dalam bentuk pajak, PPH, PPN, BBN, PBB, dan BPHTB. Tadi disebutkan oleh Pak Eko Heri, untuk terus mendorong pertumbuhan sektor perumahan, maka pemerintah memberikan insentif, yaitu pembebasan PPN. PPN ini 10%, jadi kalau rumahnya harganya misalnya 500 juta begitu ya, maka 10% itu sama dengan 50 juta, jadi cukup besar. Nah ini diperpanjang sampai nanti Desember. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu sekalian yang akan membeli rumah di tahun 2021. Nah berikutnya, perumahan ini juga melibatkan kurang lebih 7.000 pengembang yang berperan dalam penyediaan suplai perumahan. Dan tentu sektor perumahan itu juga menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh. Di antaranya di sini kalau ada perumahan ya yang kompleks, perumahan yang dihuni dan cukup besar, biasanya itu terus menarik sektor yang lain untuk ikut tumbuh. Di antaranya adalah pusat perbelanjaan, gitu, sekolah, rumah sakit, transportasi, kemudian retailer, dan perkantoran. Nah, dengan menumbuhkan sektor properti, maka dengan tidak langsung, itu juga bisa mendorong sektor-sektor yang lain. Nah, ini adalah kontribusinya, kira-kira seperti itu, terhadap PDB. Jadi, ada kurang lebih 174 subsektor yang dipengaruhi oleh sektor perumahan. Contohnya adalah jasa keuangan dan perbankan. Ya, pengaruhnya 4,5%, jasa pendidikan dan pemerintah 4,6%, kemudian perdagangan ya itu 35%, dan perdagangan khususnya mobil dan motor 5%, karena mungkin tumbuhnya perumahan juga tumbuhnya transportasi. Nah, dari situ maka kita akan melihat seberapa besar dampak dari sektor perumahan ini. Jadi dari Housing Finance Center, lembaga riset BTN, itu ternyata bahwa setiap Rp1 yang dikeluarkan untuk sektor perumahan akan menciptakan output ekonomi sebesar 2,15. Nah, bayangkan kalau ada penempatan dana di Bank BTN misalnya sebesar 20 triliun,
itu akan disalurkan ke sektor perumahan, akan berdampak pada peningkatan output ekonomi sebesar 43 triliun. Jadi dampaknya itu lebih dari 2 kali. Itu dari sisi output multiplier. Kemudian dari income multiplier itu juga ditemukan bahwa setiap Rp1 yang dikeluarkan untuk sektor perumahan akan menciptakan tambahan penghasilan pada pekerja sektor perumahan sebesar Rp0,76. Jadi bisa disimpulkan kalau ada penempatan dana misalnya sebesar 20 triliun yang disalurkan ke sektor perumahan akan berdampak pada peningkatan penghasilan pekerja pada sektor perumahan sebesar 15,2 triliun. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah dampak pertumbuhan. Jadi development impact dari KPR yang disalurkan melalui Bank BTN itu lebih besar dibandingkan KPR melalui bank lain, ya kira-kira gitu. Inilah peran BTN. KPR Bank BTN juga terbukti lebih efektif dalam beberapa komponen pembentuk ekonomi nasional seperti konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah, dan penyerapan tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dari performance Bank BTN itu pada tahun 2021 ya, negara year on year growth ya, Maret itu total pinjaman yang disalurkan itu tumbuh secara total 3,19%. Kalau kita lihat lagi di perumahan itu 3,99%. Akan ditampilkan dulu bahwa pertumbuhan kredit perbankan itu secara nasional minus, ya. Namun kalau kita lihat di Bank BTN itu tumbuh positif. Nah, kita lihat nih realisasi penyaluran kredit BTN. Jadi pra pandemi ya itu penyaluran dalam triliun rupiah ya. Kita lihat ini dari bulan ke bulan sejak Januari 2020. Jadi kita tahu bahwa selama 2020 mulai terjadi pandemi dan itu Maret itu ditunjukkan bahwa itu pencapaian tertinggi bulanan ya. Jadi itu ada 4,2 triliun, artinya adalah sebesar itu pula BTN menyalurkan kredit baru 4,2 triliun. Nah, begitu pandemi datang itu turun menjadi 1,9 triliun dan berangsur-angsur kembali naik. Nah, kalau kita lihat di bulan Maret kemarin itu sudah tumbuh kembali ya menjadi 5,5 triliun. Nah, sekarang dari sisi market share, jadi memang kita spesialis perumahan dan kalau dari sisi total perbankan itu ya, BTN memiliki market share 41%. BTN itu bank dari sisi aset kelima terbesar ya di Indonesia. Dan mungkin ada sekitar 100 bank ya, yang beberapa diantaranya adalah mungkin banyak diantaranya adalah juga menyalurkan KPR. Jadi market share Bank BTN 41%. Tetapi kalau kita lihat dari khusus KPR subsidi, maka Bank BTN memiliki market share 87%. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, dalam menyalurkan kredit, kami juga mengundang ya kerjasama dengan institusi, lembaga dan lain-lain yang memiliki dana atau manfaat buat anggota atau buat pekerja, buat pegawai, karyawan yang bisa dialokasikan untuk pembiayaan perumahan. Jadi misalnya dengan BP Tapera, itu nanti sebentar lagi jadi sudah mulai di roll out ya, nanti akan menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita juga
Oke, selanjutnya dari sisi menguatkan bahwa KPR ini ternyata adalah sektor yang penting dan khususnya dukungannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mari kita lihat perbandingannya. Jadi di sebelah kanan itu adalah pertumbuhan kredit nasional, ya, pertumbuhan kredit nasional. Jadi ini menandakan pertumbuhan secara year on year kredit secara keseluruhan, jadi seluruh perbankan. Kalau kita lihat kuartal 1 2020 itu tumbuhnya 7,2%, tinggi sekali ini. Kemudian kuartal berikutnya 1,5%. Kuartal ketiga 2020 ini sudah betul-betul di tengah pandemi 0,1%. Di akhir tahun 2020 itu minus 2,4%. Dan di 2021 kuartal 1 minusnya makin dalam. Nah, kalau kita bandingkan di sebelah kiri pertumbuhan KPR itu ini menunjukkan bahwa sektor perumahan ini cukup kuat, ya, bisa boleh dikatakan relatif lebih mampu menghadapi krisis. Kita lihat buktinya kalau dari pertumbuhan KPR, ya, KPR-nya itu tumbuh terakhir 3,6%. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sektor yang memberikan dampak positif pada sektor yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk terus mendorong penyediaan rumah yang kita tahu masih terjadi backlog, ya, kurang lebih 11 juta rumah, dan dengan bantuan subsidi itu memudahkan bank penyalur termasuk BTN untuk bisa memanfaatkan likuiditas tersebut untuk disalurkan kepada bank dan selanjutnya kepada pembeli KPR. Nah, kalau pemerintah memberikan subsidi FLPP, institusi lain yang juga kita mengadakan kerjasama adalah dari BP Tapera. Ini adalah konversi dari Bapertarum, ya, jadi tabungan perumahan bagi pegawai negeri dan ASN. Nah, ini nanti akan mulai diperluas lagi di tahun 2027 itu untuk yang non ASN, jadi pekerja atau pegawai sektor swasta, ya. Nanti semua warga negara memang diwajibkan memiliki tabungan perumahan. Nah, di luar itu juga kalau ada Bapak Ibu sekalian dari institusi atau lembaga yang ingin menyalurkan manfaat kepada karyawan atau dana-dana manfaat kepada karyawan, itu bisa disalurkan ke BTN. Jadi ini adalah kerjasama yang kira-kira memberikan manfaat buat karyawan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bagaimana rencana BTN ke depan? Jadi kami memahami bahwa rumah adalah salah satu unit yang penting karena kita tahu aktivitas kita dimanapun ya akhirnya kembali ke rumah. Ya. Jadi rumah ini memiliki sebuah journey seseorang yang mulai mungkin lulus sekolah, kemudian bekerja, menikah, journey-nya manusia seperti itu, ya, kemudian membentuk keluarga, terus kemudian misalnya renovasi rumah, membeli rumah lagi, menjual rumah lagi, dan itu akan menjadi sebuah journey yang akan diikuti oleh Bank BTN, ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan awal tahun depan kita akan bentuk mortgage ecosystem yang bisa mendukung industri properti. Jadi mulai KPR, seorang yang belum mengambil KPR, itu bisa dimasukkan ke dalam platform yang bisa diakses. Jadi mulai mencari lahan, mengurus legalitas, membuat master, dokumen, mencari pembiayaan, mencari rumah, notaris, appraisal, dan lain-lain. Kemudian waktu KPR, nanti
di dalam suatu aplikasi itu nanti bisa mendapatkan akses misalnya pinjamannya, berapa bunganya, dan lain-lain. Nah, selama masa itu biasanya KPR itu 20 tahun begitu ya, ada yang sampai 30 tahun. Maka tentu selama masa yang panjang itu pengambil KPR itu juga memiliki kebutuhan lain, misalnya membeli perabotan, biaya pendidikan, asuransi, dan juga untuk perbaikan rumah, renovasi rumah, dan lain-lain. Itu nanti akan disediakan platform. Dengan demikian akan memudahkan para stakeholders ya, mulai users itu ya, nasabah, dan juga para profesi penunjang itu akan masuk ke dalam satu ekosistem. Dua slide terakhir. Jadi mulai mungkin sudah 3 tahun ya, BTN mengeluarkan apa yang disebut dengan HPI atau Housing Price Index ya. Ini adalah indeks harga rumah tipe kecil ya, tipe 21, 36 sama 70. Yang kita pantau di kurang lebih sekitar 70 kota. Nah, ini kita pantau, dan dari ini kita lihat, kita bandingkan yang garis HPI itu adalah Housing Price Index itu adalah yang biru ya, sedangkan kita bandingkan dengan produk domestik bruto itu yang kuning ya, yang kuning. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata ada hubungan erat antara pertumbuhan sektor perumahan dan pertumbuhan PDB nasional. Dan bahkan untuk pertumbuhan sektor properti ini sifatnya adalah leading indicator. Jadi kalau lihat garisnya itu yang biru itu, jadi sempat di Maret 19 itu turun lebih dulu kan. Nah, kemudian diikuti oleh PDB. Nah, di Maret 2020 itu menunjukkan bottomnya ya, kurang lebih begitu, dan itu mulai naik. 3 bulan kemudian garis PDB ini mengikuti. Nah, oleh karena itu ini menjadi referensi kita untuk melihat sebenarnya bagaimana kira-kira salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan PDB ke depan adalah caranya dengan melihat Housing Price Index ini. Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir ini di luar aktivitas komersial tadi yang dilakukan oleh BTN, penyaluran KPR, dalam kondisi COVID, pemerintah telah memberikan berbagai bantuan untuk pemulihan ekonomi nasional atau disebut PEN ya. Pemerintah menyalurkan dana PEN melalui perbankan termasuk Bank BTN. Ada 3 ya, jadi penempatan dana PEN itu 10 triliun. Nah, ini kita salurkan dengan multiplier effect ya. Jadi sampai dengan bulan Maret gitu ya, 10 triliun yang ditempatkan pemerintah, Kementerian Keuangan sudah kita salurkan sebesar 12,49 triliun kepada 34.000 debitur. Jadi target kita itu 15 triliun. Jadi kurang lebih pada bulan Mei kemarin itu sudah tersalur 15 triliun. Kemudian yang kedua adalah pola PMK 71, yaitu penjaminan kredit UMKM. BTN telah menyalurkan penjaminan UMKM sebesar 565 miliar kepada 246 debitur. Terakhir adalah subsidi bunga. BTN juga telah menyalurkan subsidi bunga UMKM dan KPR sebanyak 2,49 triliun kepada 1,15 juta debitur.
Nah, ke depan BTN terus akan fokus kepada perumahan, dan kami akan memperluas layanan, yaitu baik dengan cara konvensional berupa kantor cabang konvensional fisik ya. Kami juga masuk ke perbankan digital, di mana dengan mobile phone nanti kita tambah fiturnya terus untuk bisa melakukan transaksi keuangan melalui mobile phone atau internet banking. Kemudian berikutnya juga untuk memperluas layanan dan akses, BTN juga bekerja sama dengan berbagai institusi dan perusahaan. Yang terakhir adalah yang baru saja kita luncurkan adalah kerjasama antara BTN dengan kantor pos. Jadi kantor pos dengan jumlah outlet hampir 3.000 itu bisa menjadi tempat untuk nasabah Bank BTN untuk melakukan transaksi. Dan ini kelebihannya adalah bahwa kantor pos ini itu bisa buka Sabtu dan Minggu. Ya, jadi punya keleluasaan untuk bisa melakukan di hari libur. Jadi kalau hari kerja nggak ada waktu, maka bisa dilakukan hari Sabtu, bahkan hari Minggu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu melihat ada logo BTN di kantor pos, itu Bapak Ibu bisa melakukan transaksi keuangan di kantor pos. Kira-kira seperti itu. Nah, dan ke depan tentunya berbagai inovasi yang akan dilakukan BTN diharapkan dapat memperluas akses buat nasabah dan juga untuk mempermudah nasabah bertransaksi dengan Bank BTN. Saya kira demikian Pak Pimpin dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aru. Kita mendapatkan optimisme lebih jauh ya. Wah, saya pribadi keren ya, respect banget sama BTN. BTN ini bukan hanya market share-nya yang besar, 43%, tapi dedikasinya luar biasa. Salah satunya yang saya lihat tadi itu Pak, yang mortgage ekosistem ya. Wah, itu berarti semakin kehilir tuh, semakin berjuang BTN. Keren banget Pak, keren banget. Yang pasti Pak Haru sebagai stakeholder utama, Bapak memiliki banyak penggemar nih Pak di forum ini nih. Baik dari supply side, teman-teman developer, maupun demand side. Apakah 40% dari 11,6 juta itu atau yang existing kemarin yang udah menjadi klien BTN, Pak Haru. Ini pertanyaan bertubi-tubi Pak Haru. Saya izinkan memapping dengan dua konteks itu. Pertama saya akan coba sampaikan pertanyaan dari segi demand side Pak, dari segi konsumen Pak. Ini ada 4 pertanyaan yang ringan Pak terkait dengan KPR nih Pak. Ini saya rangkum nih dari Pak Arnis, Pak Sandi, dan Pak Adi. Nah, bicara dari segi per-KPR-an Pak, ini pertama bicara tentang instant approval Pak. Nah itu pertanyaannya, sejauh mana orientasi dan eksekusi BTN terhadap instant approval, lalu juga kaitannya dengan selanjutnya kelayakan BI checking terkait restrukturisasi Pak. Kan di tengah COVID begini, banyak orang melakukan restrukturisasi, dampaknya itu terhadap BI checking dan ujung-ujungnya approval KPR-nya Pak. Juga lebih jauh, ini juga pertanyaan ringan, kembali pertanyaan ringan Pak, tepat nggak sih kita mengambil KPR di tengah COVID seperti ini? Ini kan uncertainty-nya tinggi sekali Pak, potensi kehilangan pekerjaan dan segala macam. Apakah tepat Pak kita ngambil KPR? Atau gimana? Lalu yang terakhir Pak, di tengah konsumen yang katanya lebih percaya kepada produk investasi, bagaimana developer menurut Bapak, menurut BTN, membangun kepercayaan kepada konsumen agar mereka punya intensi beli rumah dan ujungnya ngambil KPR. Nah, kira-kira itu 4 pertanyaan Pak dari segi konsumen Pak Haru. Monggo Pak Haru. Terima kasih Pak Pimpin. Ya,
terima kasih pertanyaannya. Ini berarti memiliki passion begitu ya, passion ke perumahan atau juga passion ke BTN pasti saya kira. Nah, instant approval ya. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu ingin mengajukan KPR mungkin bisa datang gitu ya, atau bisa sebenarnya tidak datang, itu ada beberapa outlet yang bisa memasukkan semacam informasi awal. Nanti bisa diketahui apakah kira-kira kita sudah memenuhi kriteria atau belum. Namun untuk saat ini memang belum bisa yang pre-approval ya. Tetapi kita pada dasarnya sederhana kok. Jadi kita memiliki penghasilan. Nah itu tentu ada buktinya gitu ya, penghasilan. Kemudian kita memiliki penghasilan yang cukup untuk mengcover cicilan tersebut. Dan tentu rumahnya sendiri. Jadi saya kira ini kredit yang umum yang banyak sekali diambil oleh masyarakat Indonesia. Jadi saya kira itu mudah. Kalau yang dimaksud dengan instant approval yang pre-approval melalui mobile, memang saat ini BTN belum ada. Tapi mudah-mudahan dengan harapan ini bisa menjadi sebuah customer value proposition ya, yang tentu akan kami kembangkan dalam waktu dekat. Yang kedua adalah restru COVID ya. Kita tahu nasabah-nasabah terutama komersial di tengah kondisi seperti ini memang ada kebijakan ya. Kami juga mempunyai kebijakan berupaya untuk bisa membantu semaksimal mungkin Bapak Ibu yang mungkin memiliki kredit terutama baik yang konsumer maupun komersial. Dan ini kita lakukan. Jadi kita lihat bila memang kondisi saat ini kalau yang mungkin ada yang punya kredit KPR misalnya, terus karena satu dan lain hal mungkin mengalami penurunan pendapatan begitu ya. Itu juga bisa kita consider gitu ya, karena kita yakin mudah-mudahan ke depan itu bisa pulih. Jadi kami ingin Bapak Ibu sekalian atau para debitur sekalian yang mungkin memiliki fasilitas pinjaman dari BTN itu kami akan bantu. Kami mengharapkan bahwa nanti ketika pulih Bapak Ibu terus bisa melakukan aktivitas usahanya dengan baik ya. Jadi belum jadi NPL untuk terlalu dini ya. Jadi kami bantu supaya jangan masuk ke kategori NPL. Begitu masuk kategori NPL nanti Bapak Ibu atau debitur akan susah untuk mendapatkan akses perbankan yang berikutnya gitu kira-kira. Kemudian tepatkah mengambil KPR di tengah COVID ya? Jadi kembali, kalau rumah itu adalah satu dari kebutuhan dasar, ya sandang, pangan, papan, ya itu kan. Nah saya kira kalau mau memenuhi kebutuhan dasar itu bukan sesuatu yang konsumtif. Kalau itu dipakai, apalagi rumah pertama gitu ya, itu sebuah kesempatan. Dan saya melihat dari rumahnya itu dulu ya, kalau di tengah COVID begini, itu biasanya di setiap kali ada boleh dikatakan stagnasi ya pertumbuhan ekonomi itu, memang mau nggak mau harga properti itu akan tertekan, stagnan, bahkan mungkin untuk level tertentu, terutama menengah ke atas itu turun harganya. Dari sisi itu sebenarnya ya kita positif aja bahwa krisis tidak berjalan selamanya ya. Pasti ada satu titik kita itu recovery. Nah kalau kita meyakini optimis seperti itu, makanya adalah kita bisa melakukan investasi atau beli rumah sekarang. Kita beli rumah sekarang. Ya, karena ini adalah titik di mana harga rumah itu sangat rendah. Ya, di Indonesia itu hampir tumbuh kurang lebih 5% per tahun ya.
Dan ini kalau kita lihat dari grafik dari BTN Index tadi kan drop signifikan. Nah, oleh karena itu tentu dalam sebuah siklus kita meyakini kalau itu ada downturn, nanti tentu ada upturn pada saatnya. Nah, ini yang kita. Nah, kalau seperti itu tentu kembali apakah kita pakai tabungan sendiri, ya kalau ada cash begitu ya. Tapi kalau tidak, ya mungkin bisa dipertimbangkan KPR ya. Dan kebetulan ini, jadi Pak Pinpin, kondisi COVID ini tidak seperti krisis ekonomi 98. Krisis yang saat ini itu ekonomi pertumbuhan ekonomi minus, tetapi likuiditas itu ample atau likuiditas itu banyak. Di saat krisis 98 itu likuiditas kering, Pak. Likuiditas kering. Nah, sekarang itu banyak. Jadi apa bedanya? Kalau Bapak Ibu sekalian itu pernah mengalami di tahun 98, saya mengalami ketika itu bank-bank menawarkan suku bunga deposito ketika itu karena memang sulit yang mencari likuiditas. Itu yang biasanya 12%. Ketika itu 12% itu umum, naik 20%. Deposito jangka sebulan naik 25-30, yang saya lihat pernah ada yang menyentuh 75% per tahun untuk tenor 1 bulan. Itu 75%, Pak. Jadi orang kenapa demikian? Karena berbondong-bondong ingin bagaimana rupiah ini bisa stabil. Jadi supaya orang tidak beli dolar, tidak spekulasi, tapi memasukkan ke rupiah. Kira-kira seperti itu. Hari ini kejadiannya sebaliknya, justru likuiditas itu banyak, sehingga suku bunga itu turun. Jadi banyak bank-bank yang menawarkan suku bunga KPR itu di bawah 10. Ada yang dengan model setahun pertama atau 2 tahun pertama itu fix 5%. Menggabungkan keduanya menjawab pertanyaan tadi, saya tidak memberikan sebuah rekomendasi yang Bapak Ibu pakai ya, tetapi dua fakta ini menunjukkan bahwa likuiditas ample, suku bunga rendah. Sementara harga properti sekarang itu cukup tertekan, atau dengan kata lain rendah juga. Nah, menggabungkan dua ini saya kira the best time lah, gitu, kira-kira momentum lah, kira-kira begitu. Itu ya. Tapi seharusnya ya. Tapi ini bukan rekomendasi. Nanti saya harus melepaskan dari tanggung jawab. Jangan digunakan sebagai sebuah Ya, obrolan ringan aja, Pak. Jadi obrolan ringan. Itu mungkin berlaku kepada saya gitu ya pribadi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ya. Jadi suku bunga murah, harga rumah murah gitu. So apalagi gitu, kira-kira begitu ya. Nah, terakhir developer, Pak. Jadi developer ini jumlahnya sangat banyak. Ada 7.000-an ya. Dari developer yang kelas atas, menengah sampai bawah. Ya, mereka punya pangsa sendiri-sendiri. Nah, untuk developer ini tentu juga harus kita perhatikan begini ya. Jadi membeli rumah itu harus kita perhatikan lokasi. Nomor satu itu lokasi. Setelah lokasi kita tahu kita juga perlu melihat developernya yang kedua. Saya kira benar ini Bapak atau Ibu yang menanyakan ini tingkat istilahnya itu trust kepada developer ini perlu juga ya nih. Jadi kalau developer itu biasanya sudah pengalaman punya membangun perumahan, mungkin sudah biasanya lama-lama. Jadi developer ini punya masa investasi yang panjang. Developer itu adalah pihak yang memang sudah menguasai, memiliki tanah, Pak. Jadi investasinya udah mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ya. Baru kemudian setelah area tersebut mulai bertumbuh, dibuatlah perumahan. Nah, oleh karena itu developernya itu harus developer yang boleh dikatakan kredibel ya. Ya istilahnya mungkin bisa di-search juga gitu. Jadi biasanya perumahannya itu perumahan yang bagus gitu ya, perumahan yang secara lingkungan
itu bagus ya, tidak di tempat yang mungkin kalau boleh dibilang dekat dengan tempat sampah misalnya, atau dekat aliran sungai dan sebagainya, atau di tebing. Nah, ini saya mengexaggerating aja. Jadi secara lokasi bagus, secara higienis juga bagus gitu, dan bangunannya juga bagus. Nah, itu bisa dilihat sebenarnya ada semacam list developer yang bagus. Itu sebenarnya bisa di search. Mungkin secara kasat mata ya kita melihat rumahnya seperti apa. Nah, setelah itu yang juga harus kita cermati juga adalah biasanya ini setelah membeli baik cash maupun KPR ya, itu ada proses yang harus kita pantau betul, yaitu penerbitan sertifikat dari rumah atau properti yang kita beli. Nah, ini juga penting untuk melihat kredibilitas dari developer, karena developer bertanggung jawab untuk menyerahkan sertifikat itu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian calon pembeli. Nah, tentu istilah zaman dulu itu adalah kalau iklan di TV itu teliti sebelum membeli lah gitu ya, teliti sebelum membeli. Nah, itu patut juga karena membeli rumah ini kan jangka panjang ya, kita pakai atau nanti mungkin apalagi dengan KPR yang jangkanya panjang gitu. Jadi memang walaupun itu kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan, kalau yang KPR ini yang paling lama, jadi keputusannya memang perlu lebih agak lama lah gitu menelitinya gitu. Jangan terburu-buru juga gitu. Saya kira demikian Pak Pimpin. Baik Pak Haru, ini ya banyak insight yang menarik ya. Jadi bicara developer ya, oke, tidak ada yang instan, bereskan dulu, setup dulu fundamentalnya. Buat konsumen juga clear sekali ya, insight informasi dari Pak Haru. Harga lagi, ya saya vulgar aja, kondisi lagi gini, harga properti lagi murah, perbankan juga lagi melakukan relaksasi bunga, ya monggo, ini seharusnya jadi peluang. Memang ada resiko masalah kestabilan pekerjaan Bapak Ibu, tetapi kita melihat indikator lainnya juga bagus. Pak Haru, ini waktu kita sudah mepet sekali Pak. Mohon izin Pak, ada waktu 3-5 menit lagi. Saya harus adil juga untuk memberikan ruang kepada supply side Pak. Kembali ada 4 pertanyaan nih Pak. Ya. Mohon izin Bapak bisa meresponnya dalam waktu 5 menit Pak. Pertama Pak Haru, terkait LTP Pak, terkait LTP. Bagaimana konteks atau kondisi LTP yang sekarang berlangsung atau potensi muncul. Kedua Pak Haru, terkait Tapera ya, ini dari Pak Miko nih, Perumnas sahabat saya, bagaimana orientasi Tapera ya untuk ASN itu Pak, apakah memang akan melambat atau memang akan berjalan normal dan berpotensi lebih jauh. Lalu terkait relasi Bank BTN kepada ini Pak, kepada instrumen syariah, sejauh mana elaborasi yang dibangun oleh BTN untuk mengakomodir produk jenis itu. Lalu terakhir terhadap dengan agen Pak, gimana relasi yang BTN coba kembangkan dengan teman-teman agent. Tentu bicara supply side, selain developer juga kan ada potensi dari agent. Dan terakhir Pak, bagaimana potensi momentum bunga yang akan muncul Pak? Ini pertanyaan dari teman saya, Pak Andi Nathanael Pak. Mungkin itu Pak 5 pertanyaan yang bisa saya sampaikan Pak. Makasih Pak. Makasih. Baik. Ini harus dalam waktu cepat ya. Baik. Mohon izin Pak Haru. Ini lagi-lagi adalah passion ya. Saya apresiasi passion dari sisi supply gitu ya. Tadi demand, sekarang supply. Pertama Pak, LTV. Kalau yang dimaksud LTV adalah loan to value atau DP gitu ya, kira-kira begini. Jadi regulator atau pengambil kebijakan di sektor moneter itu betul-betul sudah memikirkan dikala ekonomi itu booming ya. Dikala ekonomi booming, tumbuh cepat atau mungkin dianggap terlalu cepat, maka LTV itu dikecilin.
dikecilin ya. Apa supaya nggak overheated. Hari Wilayah ini moneter ya. Hari ini itu sebaliknya karena pertumbuhan itu lambat atau minus ya. Maka bukan soal overheating ya, tetapi justru bagaimana LTV ini direlaksasi. Betul. Supaya minat untuk beli atau ambil KPR untuk beli rumah itu meningkat. Jadi LTV itu akan dibesarkan gitu. Ya. Dan sekarang malah ada sudah yang DP 1%, Pak. Ya, ya. Yang kasih insentif malah 0% gitu. Malah seperti itu. Karena pas sekarang ekonomi sedang turun gitu. Nah, itu satu, Pak. Jadi relaksasi lah. Dinamikanya seperti itu. Jadi sekarang kondisinya karena pertumbuhan ekonomi melambat, maka LTV itu besar. Ya. Atau DP itu kecil gitu ya. Nah, yang kedua Tapera, Pak. Tapera ini sebenarnya sudah dimulai dulu dengan nama Bapertarum. Nah, PP Tapera ini baru saja ya memberikan istilahnya itu kepercayaan kepada Bank BTN untuk menyalurkan. Jadi sekarang pihak Tapera, jadi gini Pak, kerjasamanya begini. Jadi ada 3 serangkai Pak. Ini yang case yang di BTN ya, nanti bisa terjadi Tapera dengan yang lain. Jadi case di Tapera ini adalah Tapera itu penyedia manfaat atau likuiditas, BTN banknya, yang satunya Perumnas untuk rumah murah ya. Nah ini Tapera Bapak Ibu yang pegawai negeri, ASN dan sebagainya itu kan mengiur, dikelola oleh Tapera kemudian diberikan kembali manfaatnya dalam bentuk pembiayaan perumahan. Nah rumahnya itu rumah-rumah BTN atau mungkin developer lain, silahkan. Nah ini akan berlanjut. Jadi rumah pertama itu yang sudah kita launch itu di Lampung, itu pertama kali. Jadi akhir bulan lalu. Nah ini akan jalan terus dan targetnya itu 11.000 dalam waktu dekat. Dan nanti target selama setahun itu 51.000 unit. Jadi nanti kalau ada stok rumah ya, baik yang dari Perumnas atau developer lain yang masuk kriteria rumah yang dalam kriteria Tapera itu bisa berpartisipasi pada penyediaan rumah. Gitu. Jadi ini it's just beginning gitu Pak ya. Nanti akan terus bergulir. Kemudian relasi BTN dengan instrumen syariah. Jadi BTN ini punya unit usaha syariah Pak. Jadi kita juga menyediakan KPR syariah, kredit konstruksi syariah, kredit jasa geria syariah, itu ada semua Pak. Itu dari kredit, juga tabungan syariah. Gitu. Kira-kira kalau disebut hubungannya seperti itu. Jadi sudah berjalan. Pak Ibu yang mau mengambil KPR syariah di BTN juga ada. Ya. Berikutnya adalah agen. Nah, agen ini tentu ya dari supply side kita membuka sebesar-besarnya untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyediaan perumahan nih, agen properti maksudnya ya, agen properti. Jadi biasanya kalau ada lokasi baru, perumahan baru yang kontraktornya kita biayai, maka di situ pula kita juga ikut memasarkan untuk KPR-nya gitu, supaya begitu beli rumah tertarik, cocok, langsung ngisi formulir kalau mau ngambil KPR di tempat itu, langsung di lokasi lah, kira-kira seperti itu. Kemudian jadi gini, nanti jadi mungkin dengan broker-broker properti ya, tentu ini ada asosiasinya, dan kemarin juga saya ketemu di rootnya salah satu broker properti ya. Iya. Memiliki di Jogja kemarin ya, memiliki pandangan yang sama. This is the best time, Bu. Itu menurut broker the best time to buy. Jadi ini sangat terbuka untuk kerjasama ini. Dan seperti saya bilang dalam waktu dekat kita akan bikin platform. Maka silakan
bisa bergabung dengan platform tersebut. Nah, terakhir adalah momentum suku bunga. Ya, ini kan ibarat apa ya? Kita sesungguhnya tidak pernah tahu suku bunga ke depan itu mau kemana gitu ya. Kita bukan bukan ahlinya begitu ya. Tetapi saya memegang prinsip yang sederhana saja. Jadi siklus itu dalam periode waktu tertentu berulang. Jadi naik, terus turun, terus naik. Hanya saja sekarang itu jarak antara siklus satu dengan yang lainnya itu makin pendek, Pak. Makin pendek. Oke, makin pendek. Nah, kadang-kadang krisis ke krisis lainnya itu makin pendek. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi sulit diduga. Nah, tetapi dalam pandangan saya yang juga sangat terbatas ini, untuk memproyeksikan ya suku bunga khususnya di Indonesia ini adalah dengan melihat suku bunga negara-negara lain di dunia, terutama Amerika. Nah, Indonesia dengan suku bunga yang sangat rendah itu memang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan. Kan rumusnya begitu. Jadi kalau turun gitu, maka orang yang tadinya masuk simpan uang di deposito, di tabungan, belanja menjadi kurang appetite-nya, mending beli sesuatu belanja, gitu kan? Sehingga ekonomi bergulir. Namun di sisi lain, Amerika yang mengumumkan Federal Reserve itu taper tantrum ya, taper tantrum. Jadi untuk menambah likuiditas ke masyarakat, dia itu membeli obligasi korporasi. Ya. Dengan membeli obligasi korporasi, itu sama dengan menyuntik likuiditas di pasar. Jadi terus disuntik begitu supaya pasarnya itu liquid. Nah, ketika pemerintah Amerika mengumumkan mengurangi frekuensi beli, itu suku bunga belum naik ya, mengurangi frekuensi beli. Tetapi artinya suku bunga itu kemungkinan tidak turun lagi. Tidak turun lagi. Saya nggak mengatakan terus naik ya, tapi dengan intensi mengurangi pembelian berarti suku bunga itu tidak akan turun lagi. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu sedikit membantu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Pak Haru. Terima kasih, Pak. Kita hari ini belajar banyak, dapat informasi banyak, terinspirasi banyak nih, Pak. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih. Teman-teman, boleh dong yang ingin menyampaikan apresiasi, kasih jempolnya ke Pak Haru. Pak Haru, terima kasih ya. Sukses terus buat Bapak, sukses terus buat BTN, Pak. Terima kasih, Pak Haru.